Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya Romo Alois Budi Purnomo PR melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Kita menggunakan Mazmur tanggapan pada hari ini sebagai doa kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Segala ujung bumi melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan karya-karya yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang datang daripadanya. Ia telah menyatakan keadilannya di hadapan para bangsa. Ia ingat akan kasih dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Bersorak-sorelah bagi Tuhan, hai seluruh bumi, bergembiralah dan bermazmurlah. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca Injil Yohanes bab 14 ayat 7 sampai 14. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Sekiranya kamu mengenal Aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia, dan kamu telah melihat Dia." Kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa kepada kami, dan itu sudah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama Aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal Aku. Barang siapa telah melihat Aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, 'Tunjukkanlah Bapa kepada kami'? Tidak percayakah engkau bahwa Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam Aku? Apa yang Aku katakan kepadamu, tidak Aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam Aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam Aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang Aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab Aku pergi kepada Bapa.
Dan apapun yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, dalam perjamuan terakhir Filipus, seperti kita baca dalam Injil pada hari ini, mengajukan sebuah pertanyaan kepada Yesus. Pertanyaan itu berupa permintaan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Filipus ingin melihat wajah Bapa. Permintaannya mengingatkan kita pada permintaan Nabi Musa yang meminta agar boleh melihat kemuliaan Allah. Kita baca dalam kitab Keluaran bab 33 ayat 18. Selama hidupnya di bumi, Musa berubah dari berbicara dengan Allah berhadapan muka menjadi hanya diizinkan oleh Allah untuk melihat sisi belakang kemuliaan Allah. Kitab Keluaran bab 33 ayat 23. Perubahan dalam relasi itu terkait dengan perantaraan dan pengorbanan dirinya bagi umat Israel yang terus berdosa karena memberontak melawan Allah. Akan tetapi secara misterius nantinya Musa diizinkan untuk melihat kemuliaan Allah justru dalam perjumpaannya dengan Yesus melalui peristiwa transfigurasi. Saat Yesus berubah wajah dalam kemuliaan, digambarkan dalam Injil, saat itulah Yesus berbicara dengan Musa. Musa boleh memandang kembali wajah Allah dari muka ke muka dalam Yesus. Musa melihat wajah Yesus yang mulia dan berbicara dengannya, dan saat melakukannya, dia melihat wajah Bapa yang mulia. Itulah sebabnya pada momentum itu Bapa bersabda, "Inilah putraku terkasih, dengarkanlah dia." Entah itu sabda ditujukan kepada Musa dan Elia yang berbicara dengan Yesus dalam peristiwa transfigurasi, entah itu dinyatakan kepada Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Musa melihat wajah Allah dalam Yesus, dan Filipus saat berhadapan dengan Yesus, dia meminta agar boleh memandang wajah Allah Bapa. Dan Tuhan kita Yesus Kristus memberikan jawaban yang sangat tegas kepada Filipus. Tuhan kita bersabda, "Telah sekian lama aku bersama-sama dengan kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa." Dengan demikian, saat Nabi Musa
berbicara dengan Yesus dalam kemuliaannya, Nabi Musa boleh memandang wajah Allah Bapa yang penuh kasih. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, dalam perjanjian lama, umat Israel memiliki kerinduan untuk melihat wajah Allah. Para imam memberkati umat Israel dengan 3 formula. Semoga Allah memberkati dan melindungi kamu. Semoga Allah menyinari kamu dengan wajahnya, dan semoga Allah memberi kamu kasih karunia. Itu yang dirumuskan dalam kitab Bilangan. Harapan berkat perjanjian lama ini terpenuhi dalam Yesus Kristus. Dalam Yesus Kristus, wajah Allah bersinar atas umat pilihannya. Sayangnya orang Israel menolak memandang wajah Kristus, Putra Allah itu. Padahal siapapun yang melihat wajah Yesus, melihat wajah Allah Bapa. Dan apa yang direnungkan para rasul dan para murid di wajah Yesus tidak lain adalah wajah belas kasih, wajah penuh kerahiman, wajah kerendahan hati, wajah penuh dengan kelemah lembutan, kemurnian, penganiayaan, dan pengorbanan. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, dengan memandang wajah Kristus, kita memandang wajah Allah. Yesus Kristus tidak lain adalah wujud dari penjelmaan Putra Allah yang Maha Tinggi, yang menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Misteri inkarnasi atau penjelmaan itu terjadi karena kuasa Roh Kudus. Karena itu di sini ditegaskan kembali bahwa siapapun yang memandang wajah Yesus, memandang wajah Bapa, dan dengan demikian juga memandang wajah Roh Kudus. Aspek trinitaris, Tritunggal Maha Kudus Bapa, Putra, dan Roh Kudus secara penuh dihadirkan dalam diri Tuhan kita, Yesus Kristus. Setiap kali kita merayakan Ekaristi, kita mengalami kasih karunia wajah Allah yang dihadirkan dalam diri Kristus, dan kuasa Roh Kudus membimbing kita untuk dimampukan mengenali wajah Bapa yang mengasihi kita. Semoga bermanfaat. Ibu Maria dan Bapak Yusuf selalu mendoakan kita. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.